Suara mesin Moto3 meraung di langit Phillip Island, disertai embusan angin laut yang menusuk kulit. Tribun bergemuruh ketika lampu merah padam, tapi di tengah hiruk-pikuk itu, Brian terlihat tegang. Startnya buruk. Dalam hitungan detik, ia kehilangan 3 posisi. Dari yang diharapkan memimpin, kini ia terperosok ke tengah rombongan. Kamera TV menyorotnya berkali-kali, bukan karena penampilan gemilang, tapi karena kolapsnya pembalap muda Asia yang dulu dijuluki The Golden Boy. Lap demi lap, performa Brian makin anjlok. Ban belakangnya kehilangan grip, dan tiap masuk tikungan lukanya semakin terbuka, bukan luka di tubuh, tapi di harga diri. Apa yang terjadi padanya? Seru komentator Australia. Suaranya terdengar getir, seakan tak percaya bahwa pembalap yang dulu bersinar kini terombang-ambing tanpa arah. Di pit, timnya panik. Radio penuh suara teriakan dan instruksi tak jelas, tapi Brian hanya membalas dengan desahan pelan, motor ini gak mau nurut. Hujan tipis mulai turun, menambah beban di pundaknya. Di setiap tikungan cepat, motor seolah menari di ambang kejatuhan. Pembalap Eropa menyalip satu persatu, hingga angka P19 terpampang di monitor tim. Itu bukan sekadar posisi, itu simbol kegagalan. Simbol bahwa mimpi yang dibangun bertahun-tahun kini retak di bawah langit kelabu Australia. Penonton di Indonesia yang menyaksikan lewat layar kaca pun terdiam, sebagian menunduk, sebagian masih berharap keajaiban. Di akhir lomba, Brian melintas garis finish tanpa sorakan, tanpa kamera, tanpa tepuk tangan. Helmnya tetap tertunduk, napasnya berat, keringat bercampur air mata di balik visor. Ia bukan kalah dari lawan, tapi dari dirinya sendiri. Saat motor berhenti di Parc Fermé, ia tak bergerak. Dunia seakan berputar cepat meninggalkannya, dan di antara hiruk-pikuk padok, hanya satu hal yang terdengar jelas, detak kecewanya sendiri. Di padok Gresini, suasana juga muram. Namun di sudut garasi, seorang pembalap muda lain duduk diam, menatap layar data telemetri yang masih menyala. Veda Ega Pratama. Wajahnya tak menunjukkan kesombongan atau simpati, hanya fokus yang dalam. Ia memutar ulang grafik kecepatan, menganalisis titik di mana banyak rider kehilangan grip di Stoner Corner. Tangan kanannya menggambar garis imajiner di udara, seperti memahami sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seorang mekanik mendekat pelan, heran melihat bocah 17 tahun itu memandangi data seperti insinyur berpengalaman. "Kau gak tidur, dah?" tanya sang mekanik. Veda hanya menoleh sekilas, tersenyum tipis. "Enggak, aku mau tahu gimana caranya bisa tetap gas di tikungan angin." Kalimat itu sederhana, tapi membuat kru Gresini terdiam. Di saat semua orang sibuk mencari alasan atas kegagalan Brian, Veda mencari jalan menuju kemenangan. Di luar, hujan semakin deras. Lampu padok berkilau di lantai basah, memantulkan siluet dua pembalap Indonesia dengan nasib berbeda. Satu tenggelam dalam kekecewaan, satu lagi diam-diam menyiapkan badai. Dunia belum tahu, tapi di balik malam sunyi itu, kelahiran legenda sedang dimulai. Dan Eropa belum siap untuk guncangan yang akan datang. Malam di Phillip Island begitu sunyi, hanya terdengar suara angin laut yang menerpa tenda padok dan bunyi lembut hujan menetes di atas kanvas garasi. Setelah balapan berakhir, sebagian besar tim sudah menutup hari dengan kecewa. Brian tak banyak bicara, helmnya masih tergantung, basah oleh air hujan dan air mata. Namun di garasi Gresini, satu cahaya kecil tetap menyala, layar laptop tempat Veda duduk sendirian, memandangi data telemetri seperti seorang ilmuwan yang sedang membaca rahasia dunia. Tangannya menari di atas touchpad, mengulang-ulang grafik kecepatan di tikungan Stoner Corner. Ia memperbesar data pada lap 3 hingga lap 9, titik di mana banyak rider kehilangan traksi. Di sini mereka terlalu ragu, gumamnya lirih. Di luar, mekanik yang sedang merapikan ban mendengar suara itu, pelan tapi tajam. Bagi mereka, anak muda itu berbeda. Ia tak sekadar menunggang motor, ia berbicara dengan mesin, memahami setiap getarannya seperti bahasa kedua.
Seorang mekanik senior, Massimo, menghampirinya. "Kau tahu, anak-anak seusiamu biasanya langsung tidur setelah balapan," katanya sambil menepuk bahu Veda. Tanpa menoleh, Veda menjawab, "Aku belum selesai, Pak. Aku mau tahu kenapa motor ini terasa seperti melayang di tikungan angin. Kalau aku bisa menahannya 1 detik lebih lama, aku bisa menyalip di sana." Massimo terdiam. Kata-kata itu sederhana tapi menggetarkan, karena itulah yang biasanya hanya diucapkan oleh pembalap yang punya naluri pembunuh di lintasan. Jam sudah lewat tengah malam ketika Veda baru berdiri dari kursinya. Matanya lelah, tapi dalam tatapannya ada bara yang tak bisa padam. Ia berjalan pelan keluar dari garasi, melewati deretan motor yang tertutup selimut hitam. Saat melewati motor Brian, ia berhenti sejenak. Helm Brian masih di atas tangki, dengan nomor balap yang kini terlihat kusam oleh sisa hujan. "Gue tahu rasanya," gumamnya lirih. "Tapi besok, biar mereka tahu rasa yang sebenarnya." Di luar garasi, udara dingin menyambutnya. Angin laut berhembus kencang, membuat bendera tim berkibar liar. Dari kejauhan, lampu pit lane masih menyala, samar tapi indah. Veda menatapnya lama, seolah sedang berbicara pada lintasan yang besok akan menjadi saksi kebangkitannya. Ia tahu cuaca besok akan berat, tapi justru disitulah tempatnya. Semakin sulit kondisi, semakin kecil nyali lawan, dan disitulah keberanian diuji. Sementara itu di sisi lain paddock, Brian duduk di kursi lipat, menatap kosong ke arah lintasan. Ia mendengar bunyi langkah Veda yang menjauh, dan entah mengapa dadanya sesak. Ia tahu, sorotan dunia yang pernah jadi miliknya kini mulai berpindah. "Jangan sampai anak itu lebih cepat dariku," bisiknya dalam hati. Tapi bahkan ia tahu, bisikan itu tak lebih dari doa tanpa keyakinan. Malam semakin larut, hujan berhenti, meninggalkan aroma garam laut yang tajam. Di langit gelap Phillip Island, awan bergerak cepat seperti menyembunyikan sesuatu yang besar. Dan di dalam tenda kecil bertuliskan Gresini Racing Indonesia, seorang anak muda menutup laptopnya dengan satu kalimat yang keluar pelan dari bibirnya, "Besok, aku bikin mereka buka mata." Pagi di Phillip Island dimulai dengan langit kelabu yang menggantung berat. Angin laut berembus kencang, membawa aroma asin dan dingin yang menusuk. Awan tebal menutupi matahari, menjadikan lintasan seperti panggung suram bagi drama yang akan datang. Di paddock, para kru sibuk menyiapkan ban hujan, sementara pembalap-pembalap Eropa tampak ragu. Cuaca di Australia memang kejam, satu kesalahan kecil di tikungan cepat bisa membuat motor meluncur tak terkendali ke gravel. Tapi di tengah semua keraguan itu, Veda duduk diam di kursi paddocknya, mata tertutup, bibirnya komat kamit seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. "Jangan pikirin podium, pikirin lintasan," bisiknya dalam hati. Ia ingat malam tadi, layar telemetri, data kecepatan, dan suara mesin yang terngiang di kepala. Semua berpadu jadi satu, sebuah ritme yang hanya ia pahami. Saat matanya terbuka, pandangannya tajam, seperti singa yang baru bangun dari tidur panjang. Di belakangnya, Massimo menepuk bahu, "Cuaca begini, anak muda. Hati-hati." Veda hanya tersenyum kecil. "Justru sekarang waktunya, Pak. Biar mereka tahu siapa yang berani di bawah badai." Ketika lampu start menyala merah di grid, semua pembalap tegang. Hujan mulai turun tipis, membuat aspal tampak licin seperti kaca. Brian di grid tengah terlihat gugup, menoleh ke kiri dan kanan mencari celah aman. Sementara itu, Veda di barisan belakang malah memiringkan kepala, menatap langit lalu menutup helmnya dengan tenang. Dalam hatinya, hanya satu kalimat berputar, gas atau tenggelam. Lampu padam, teriakan mesin memecah udara, 26 motor melesat di bawah kabut tipis laut Australia. Dalam 2 tikungan pertama, beberapa rider sudah melebar karena licin. Tapi Veda tidak. Dari posisi ke-17, ia masuk agresif di sisi dalam, menyalip 3 motor sekaligus di tikungan Duhan Corner. Penonton terperangah, tak banyak yang berani mengambil risiko seperti itu di lap pembuka.
Komentator langsung berseru, "Look at that move. The Indonesian rookie is slicing through the pack." Sementara itu, Brian mulai kehilangan ritme. Setiap kali ia mencoba menekan gas, ban belakang selip. Ia melihat ke depan, sekilas, motor merah putih dengan nomor 7 menyalip cepat di tikungan Stoner Corner. "Veda," pikirnya, suara di dalam helmnya seolah tenggelam oleh deru mesin. Hatinya campur aduk antara kagum dan takut. Ia tahu anak itu sedang menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin sudah tak bisa ia kejar. Lap demi lap, Veda semakin gila. Ia tak peduli hujan yang membasahi visor, tak peduli ombak angin yang mengguncang tubuhnya di setiap corner. Di tikungan Siberia, ia hampir kehilangan kendali, tapi dengan refleks luar biasa, ia tekuk tubuhnya dan menyeimbangkan motor dengan lutut kanan yang nyaris menyentuh tanah basah. "He's controlling that bike like it's a part of him," teriak komentator Eropa. Di tribun, sebagian penonton berdiri, mulai menyebut namanya, meski dengan aksen yang patah, "Veda, Veda." Dan di antara deru badai, Veda melaju tanpa takut, seolah hujan adalah sekutu dan angin adalah sahabatnya. Sementara pembalap lain berperang melawan cuaca, ia justru menari di atasnya. Di radio tim, suara Massimo bergetar, "Veda, hati-hati, kondisi makin parah." Tapi Veda menjawab dengan satu kalimat singkat yang membuat seluruh garasi sunyi, "Aku lahir di aspal panas, Pak. Hujan begini cuma dingin biasa." Langit semakin gelap, angin laut menamparkan keras sisi helm setiap pembalap, tapi di tengah lintasan Phillip Island, satu motor tampak menentang logika. Nomor 7, Veda Ega Pratama, melesat dengan garis balap yang tak masuk akal. Ia mengambil Stoner Corner bukan dengan gaya defensif seperti pembalap lain, tapi dengan kecepatan yang membuat penonton menahan napas. Di layar monitor, data GPS menunjukkan kecepatan yang bahkan lebih tinggi dari pembalap-pembalap top Eropa. Komentator teriak di ruang siar, "Impossible. He's taking Stoner like it's a straight line." Lap ke-6, badai semakin deras. Beberapa pembalap terjatuh di tikungan Luckey. Marshals berlarian, bendera kuning berkibar, tapi Veda tak goyah. Ia menutup gas sedikit, lalu menembus area berair dengan kontrol sempurna. Ban motornya bergesek di garis putih yang licin, garis yang biasanya jadi kuburan bagi rider manapun, tapi ia tetap tegak. Dari pit grass ini, Massimo memegang kepala, tak tahu harus kagum atau takut. Anak itu bukan balap, dia menantang maut. Gumamnya dengan napas tercekat. Tikungan Stoner kembali jadi saksi. Kali ini, Veda menyalip dua pembalap sekaligus, Spanyol dan Italia, dengan satu gerakan memotong lintasan dalam kecepatan penuh. Kamera menyorot momen itu dari udara, memperlihatkan motor Veda menukik di antara dua lawan dengan jarak setipis bayangan. "Who is this Indonesian kid?" jerit komentator Eropa. "He's dancing on the edge of disaster." Tapi bagi Veda, tak ada bencana, hanya keyakinan. Di dalam helmnya, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Ini tikungan gue. Ini tempat gue." Penonton di tribun berdiri, beberapa menjerit, sebagian ternganga. Bendera Indonesia kecil di antara penonton mulai berkibar, entah milik siapa. Di padok, kamera tim Repsol dan Leopard menyorot layar telemetri. Data mereka tak masuk akal. Veda mencatat corner entry speed yang belum pernah disentuh pembalap manapun di cuaca seperti ini. Seorang manajer Eropa mengumpat, "It's not possible. He should have crashed 3 times already." Tapi kenyataannya, Veda justru makin cepat. Sementara itu, Brian yang kini di posisi 19 hanya bisa melihat sekilas warna merah putih di tikungan jauh di depan. Ada sesuatu yang menghantam batinnya lebih kuat dari kecepatan, rasa malu. Dulu, ia yang jadi sorotan, tapi kini bayangan rekan senegaranya menjauh dengan sinar yang tak terkejar. Dia gak takut mati, gumam Brian pelan, mencoba menahan getaran tangannya di stang motor. Tapi suara itu tenggelam dalam deru mesin dan angin dingin laut selatan. Di lap ke-10, komentator menyebut nama Veda berkali-kali.
Dunia Moto3 yang biasanya penuh dominasi Spanyol dan Italia kini terpaku pada anak Asia berumur 17 tahun yang menantang badai. Setiap kali ia masuk Stoner Corner, tribun bergemuruh seperti ombak menghantam karang. The Indonesian Boss, kata komentator, memberi julukan spontan yang langsung viral di media sosial. Dari kamera onboard, terlihat tubuh Veda miring ekstrim, lutut dan siku hampir sejajar tanah, tapi motor tetap stabil, seolah tikungan itu memang dibuat untuknya. Dan ketika lap berakhir, kamera TV memfokuskan wajahnya saat melewati garis finish sementara, tanpa ekspresi, tanpa selebrasi. Hanya tatapan tajam di balik visor yang basah. Di balik helm itu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar ambisi, ada jiwa petarung yang tak lagi menunggu pengakuan. Ia sedang merebutnya. Di padok Eropa, orang-orang mulai sadar, badai bukan datang dari langit, tapi dari seorang anak Indonesia yang menjinakkan tikungan hantu bernama Stoner Corner. Hujan mulai reda, tapi badai sesungguhnya baru dimulai. Di lap 12, langit Phillip Island menyingkap cahaya samar, memperlihatkan lintasan yang setengah basah, setengah kering, kondisi yang paling menakutkan bagi pembalap manapun. Namun bagi Veda, itu bukan ancaman, melainkan peluang. Ia mengatur ritme gas seperti maestro memainkan nada. Setiap tikungan ia lewati dengan presisi nyaris mistis. Penonton berdiri, nama Veda bergema di udara, menggema di antara deru mesin dan semilir angin laut yang kejam. Tapi di sisi lain, satu sosok lain terpuruk dalam diam, Brian. Brian tahu semua mata tak lagi menatapnya. Dari awal musim, ia disebut harapan Asia, anak emas Indonesia. Tapi kini, semua label itu berpindah ke pembalap muda di depan sana. Ia menatap jauh ke depan, melihat kilau motor merah putih dengan nomor 7 yang semakin menjauh. Jadi ini rasanya, kehilangan sorotan, gumamnya Liri. Di helmnya, radio tim terdengar pelan, "Stay focus, Brian. Just finish the race." Tapi kata-kata itu bagai pisau. Ia tak ingin hanya finish, ia ingin dihormati. Dan sekarang, rasa itu hancur bersama kebanggaan yang perlahan luntur. Sementara itu, di barisan depan, Veda bertarung dengan dua pembalap Eropa, Sanchez dan Romano. Mereka saling sikut di tikungan 9, slipstream di straight, dan saling melirik di kecepatan 230 km per jam. Tapi ada sesuatu yang berbeda pada Veda. Ia tak terlihat tegang, malah tenang seperti sedang membaca buku. Setiap kali lawan menyalip, ia biarkan, lalu di tikungan berikutnya ia ambil alih dengan gaya khasnya, braking super latte dan corner entry cepat. Penonton mulai sadar, gaya balapnya bukan kebetulan, tapi kejeniusan alami. Komentator Moto3 tak berhenti memujinya. He rides like he has ice in his veins. The Indonesian rookie is fearless. Sementara itu, di padok Gresini, Massimo sampai berdiri di depan monitor, tangan bergetar. Anak ini, bukan cuma cepat. Dia gila, katanya Liri. Kru lain hanya mengangguk, mata mereka tak berkedip menatap layar. Bagi mereka, ini bukan sekadar balapan, ini kelahiran sesuatu yang baru. Sesuatu yang membuat seluruh Eropa gemetar untuk pertama kalinya sejak era Rossi. Namun jauh di belakang, Brian berperang dengan dirinya sendiri. Di tiap tikungan ia mencoba meniru garis balap Veda, tapi hasilnya justru membuatnya semakin kehilangan grip. Ia mulai sadar, bukan sekadar motor atau setup yang membuat perbedaan, tapi hati. Dia balap pakai nyawa, sementara gue cuma pakai takut, katanya di dalam helm, suaranya parau. Dan kalimat itu menjadi cambuk di hatinya sendiri, menyayat lebih dalam dari kegagalan. Lap ke-15, jarak Veda dengan pemimpin lomba hanya setengah detik. Di tikungan Stoner, ia kembali membuat dunia terdiam. Dengan kecepatan gila dan sudut miring yang nyaris mustahil, ia menyalip Romano di sisi dalam, garis yang bahkan pembalap senior tak berani coba. Kamera TV menangkap momen itu dari udara, dan komentator berteriak, "He did it again. Stoner Corner belongs to him." Di tribun, bendera Indonesia berkibar lebih tinggi dari sebelumnya.
Dunia mulai menghafal namanya, Veda Ega Pratama. Dan di pit Brian, sunyi total. Tak ada yang bicara, tak ada yang tersenyum. Semua tahu, cerita hari ini bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang mengguncang dunia. Brian menatap layar monitor yang menampilkan wajah Veda di posisi 2, lalu memejamkan mata. Kalau dia terus begini, aku bukan lagi harapan Asia, katanya pelan. Dan untuk pertama kalinya, Brian merasakan sesuatu yang lebih menakutkan dari kekalahan, bayangan rekan senegaranya yang kini berubah jadi legenda baru di hadapannya. Langit Phillip Island mulai berwarna perak keabu-abuan, hujan berhenti tapi lintasan masih berkilau basah oleh genangan air. Lap ke-17, hanya tersisa 3 putaran terakhir. Di depan, Veda membuntuti Sanchez dengan jarak kurang dari 2 sepeda motor. Semua kamera kini menyorot pada mereka berdua. Dunia seolah berhenti bernafas, menunggu siapa yang akan lebih dulu menyerang. Komentator Eropa bahkan kehilangan kata-kata, hanya mampu berkata dengan suara bergetar, This is unbelievable." Angin laut menamparkan wajah penonton, sementara di lintasan, 2 nyawa muda melaju di ambang batas antara keberanian dan kehancuran. Sanchez, pembalap Spanyol yang terkenal dengan gaya agresifnya, mulai merasa terancam. Setiap kali ia mencoba memperlebar jarak, bayangan merah putih di belakangnya selalu muncul kembali di cermin spion, seperti hantu yang tak bisa diusir. "Who is this kid?" teriaknya di dalam helm. Ia menambah kecepatan, tapi di tikungan Stoner Corner, Veda datang seperti badai. Dari jarak yang seharusnya mustahil, ia menyalip dengan latte braking brutal yang membuat ban belakang sedikit mengangkat. Motor bergoyang, tapi tak jatuh. Dunia menahan napas. Kamera memperlambat adegan itu, motor Veda miring ekstrim, lutut dan siku menggesek aspal, namun tetap stabil. "Unbelievable move by the Indonesian rookie." Suara komentator meledak. Di pit grass ini, Massimo sampai menepuk kepala sendiri. "Anak ini gila, tapi brilian," teriaknya dengan mata berkaca. Kru lain berteriak, memukul meja, sebagian menangis tanpa sadar. Mereka tahu apa yang mereka lihat bukan sekadar overtake, tapi momen lahirnya legenda. Di tribun, sorakan mulai berubah, bukan lagi hanya dari fans Indonesia, tapi juga penonton Australia dan bahkan beberapa supporter Eropa yang berdiri memberi tepuk tangan. Tapi Sanchez belum menyerah. Ia balas menyerang di lap ke-18, di tikungan Luque Hay, tempat yang sulit dan berbahaya. 2 motor itu saling bersisian dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam. Kamera onboard memperlihatkan jarak antara stang mereka hanya beberapa senti. Air dari ban depan Sanchez memercik ke visor Veda, tapi anak itu tidak menurunkan gas sedikit pun. "You want war, I'll give you war," katanya pelan dalam helmnya. Ia menutup jalur di akhir tikungan dengan counter line sempurna, sesuatu yang hanya dilakukan pembalap dengan insting maut. Brian, yang masih di posisi ke-18, menatap duel itu lewat layar besar di sisi lintasan. Dalam diam, ia mengangkat helmnya sedikit dan bergumam lirih, "Ajarin mereka, tunjukin kalau Indonesia gak main-main." Ada air mata di ujung matanya, bukan iri, tapi bangga, meski perih. Ia tahu, perjuangan Veda adalah suara yang mewakili semua mimpi pembalap muda Indonesia yang pernah diremehkan. Lap terakhir tiba, penonton menjerit, Sanchez dan Veda memasuki sektor terakhir. Straight panjang, angin mengamuk, 2 motor saling menempel. Sanchez di depan, tapi Veda sudah masuk slipstream. Ia menunduk, menunggu waktu yang tepat. Dan di tikungan terakhir, MG Corner, ia meluncur keluar dari bayangan dengan kecepatan gila. Latte braking, motor nyaris melayang, tapi ia tetap memaksa. Ban depan selip sedikit, tapi ia kendalikan dengan lutut. Sanchez kaget, melebar, dan Veda melewatinya tepat di garis putih. Komentator berteriak histeris, "He did it! The Indonesian kid did it!" Seluruh tribun meledak dalam sorakan. Di layar monitor, nama Veda Ega Pratama, P2 terpampang jelas. Ia tidak menang lomba,
tapi menang di hati dunia. Di padok, tim Eropa saling pandang, terdiam, seakan menyaksikan kebangkitan sesuatu yang baru, sesuatu yang menakutkan. Dan di atas motor yang masih bergetar, Veda menatap langit mendung Phillip Island, membisikkan satu kalimat pelan yang tak tertangkap kamera, "Indonesia, ini buatmu." Suara gemuruh penonton masih menggema bahkan setelah bendera finish dikibarkan. Veda melambatkan motornya, tubuhnya masih berguncang oleh adrenalin. Nafasnya berat, namun matanya menatap lurus ke depan, tidak ada selebrasi, tidak ada teriakan. Hanya diam yang menggema di dalam helm, seolah pikirannya belum percaya apa yang baru saja terjadi. Dari radio, suara Massimo pecah dengan tangisan, "P2, Veda. Kau bikin sejarah, anak gila." Tapi di tengah hiruk pikuk, Veda hanya menunduk, lalu mengetuk tangannya ke tangki motor, tanda terima kasih pada mesin yang menemaninya menantang badai. Di tribun, bendera merah putih berkibar. Suara "Indonesia, Indonesia" menggema di tengah sorak-sorai penonton Australia yang berdiri memberi penghormatan. Kamera televisi menyorot wajahnya yang basah oleh hujan dan keringat. Komentator dengan suara bergetar berkata, "This is the day the world met Veda Pratama." Di media sosial, namanya langsung meledak. Klip overtake di Stoner Corner tersebar ke seluruh dunia, dengan judul yang sama di berbagai bahasa, "The Indonesian Ghost." Dunia baru saja menyaksikan kelahiran legenda, dan tak seorang pun siap untuk itu. Di Parc Ferme, Veda berhenti di samping motornya. Tangannya gemetar saat melepas helm, dan ketika wajahnya terlihat, ekspresinya bukan kegembiraan, tapi tenang, penuh makna. Sanchez, sang pemenang, menatapnya dengan kagum. Ia mendekat, menepuk pundaknya, dan berkata dengan aksen Spanyol yang berat, "You're not normal, Chico, you ride like you don't feel fear." Veda hanya tersenyum kecil. "Bukan soal takut," jawabnya pelan, "soal gak mau berhenti." Kalimat itu membuat Sanchez terdiam, bahkan lawan pun tahu, bocah ini berbeda. Sementara itu, di pit grass ini, semua orang bersorak, memeluk, bahkan menangis. Massimo menatap layar dengan mata sembab, lalu berkata lirih, "Aku udah 20 tahun di padok ini, dan baru kali ini aku lihat sesuatu yang bukan cuma balapan, tapi jiwa." Kru lain tak berhenti memutar ulang momen Stoner Corner di ponsel mereka, mencoba memahami bagaimana Veda bisa tetap tegak di tikungan maut itu. Tapi tak ada yang bisa menjelaskan. Seolah alam sendiri melindunginya hari itu. Di sisi lain padok, Brian duduk di kursi lipatnya. Helmnya sudah terlepas, tapi matanya kosong. Ia menatap layar besar di seberang padok yang menampilkan wajah Veda mengangkat trofi podium. Sorotan lampu menembus wajahnya, dan entah kenapa, senyum tipis muncul di bibirnya. "Akhirnya ada yang bisa buktiin ke mereka," gumamnya pelan. Tapi di balik senyum itu ada rasa getir, karena ia tahu tongkat estafet kebanggaan itu telah berpindah tangan. Bukan padanya, tapi pada bocah yang dulu ia anggap hanya adik kecil dari Yogyakarta. Ketika lagu kebangsaan dikumandangkan, Veda berdiri di podium kedua dengan kepala tertunduk, tangan di dada. Mata dunia menatapnya, tapi pikirannya terbang jauh ke tanah air, ke jalanan panas tempat ia dulu belajar balap dengan motor bekas, ke wajah ayahnya yang dulu berkata, "Kalau takut jatuh, jangan pernah mimpi berdiri di atas dunia." Air matanya jatuh, bukan karena haru, tapi karena sadar mimpi itu kini nyata. Dan saat kamera mendekat, ia mengangkat kepalanya perlahan. Di balik sorot lampu podium yang menyilaukan, ada tatapan yang membeku, tajam, tenang, tak tergoyahkan. Tatapan seorang petarung yang baru saja membuka bab baru dalam sejarah Moto3. Dunia mungkin hanya melihat podium kedua, tapi mereka tak tahu, di hati mereka semua, posisi satu telah direbut oleh anak Indonesia bernama Veda Ega Pratama. Hujan telah berhenti, tapi padok masih riuh oleh percakapan yang tak pernah selesai. Semua mata kini tertuju pada satu nama, Veda Ega Pratama. Di ruang media center, puluhan jurnalis berebut sinyal wifi,
menulis berita dengan judul bombastis, The Boy Who Dared Stoner Corner, Ghost from Indonesia Shocks Moto3. Di antara kerumunan, seorang analis MotoGP veteran berkata pelan pada rekannya, "Kau lihat caranya melibas tikungan itu. Itu bukan keberuntungan. Anak itu punya sesuatu yang tidak manusiawi." Suara itu disambut anggukan tegang. Semua orang tahu, ini bukan sekadar balapan, ini awal dari revolusi. Di padok Gresini, suasana masih penuh emosi. Kru saling memeluk, tapi di tengah tawa itu, Massimo berdiri sendirian menatap monitor yang menampilkan lap time comparison. Garis data menunjukkan sesuatu yang gila. Veda mencatat waktu tercepat di sektor paling berbahaya, tempat bahkan pembalap senior menahan napas. "Ini bukan keberanian, ini insting," gumamnya. Ia tahu, talenta seperti ini hanya muncul sekali dalam satu generasi. Massimo lalu menatap logo Gresini di dada seragamnya dan berkata lirih, "Fausto, kau pasti bangga lihat ini dari atas sana." Sementara itu, di tim-tim besar seperti Red Bull KTM dan Leopard Racing, rapat darurat digelar di motorhome mereka. Manajer tim berbicara cepat, memperdebatkan langkah selanjutnya. "Anak ini belum punya kontrak jangka panjang, kan?" tanya salah satu direktur dengan nada serius. Seorang pencari bakat asal Spanyol hanya menjawab dengan senyum sinis, "Belum, tapi setelah hari ini, dia akan jadi rebutan dunia." Nama Veda Ega Pratama kini resmi masuk ke dalam daftar prioritas perekrutan, nama yang membuat beberapa bakat muda Eropa mulai resah. Di ruang istirahat pembalap, Brian duduk diam sambil menatap layar ponselnya. Ia membaca komentar netizen yang membandingkannya dengan Veda. "Brian gagal, Veda penyelamat Asia," bunyi salah satunya. Ia menghela napas panjang. Tak ada marah, hanya getir. Dalam hati, ia tahu Veda pantas mendapat sorotan itu. Tapi rasa kosong itu tetap menggigit. "Aku harus bangkit," gumamnya pelan, menatap refleksinya di kaca helm yang buram. Di ujung ruangan, seorang kru menatapnya iba, karena hari itu, Brian belajar bahwa di dunia balap, kemarin hanyalah bayangan hari ini. Beberapa jam kemudian, saat malam menelan padok Phillip Island, Veda masih duduk di depan motornya. Helmnya diletakkan di tanah, dan hanya suara angin laut yang menemani. Ia membuka ponselnya, membaca pesan dari ayahnya, "Kau bikin Indonesia berdiri, nak. Jangan berhenti di sini." Air matanya menetes lagi, bukan karena lemah, tapi karena sadar beban baru yang kini ia pikul. Ia bukan lagi sekadar pembalap muda. Ia simbol harapan. Sebuah langkah mendekat. Massimo muncul membawa 2 gelas kopi panas. "Kau tahu, anak muda," katanya sambil duduk di sebelah Veda, "besok dunia akan mulai membicarakanmu, bukan karena siapa kau, tapi karena mereka takut kehilangan tempatnya." Veda tersenyum kecil, menatap langit. "Kalau begitu, biar mereka tahu, orang dari timur juga bisa bikin sejarah." Kalimat itu membuat Massimo terdiam lama, karena di mata pria tua itu, ia baru saja menyaksikan lahirnya pemimpin masa depan Moto3. Dan malam itu, di bawah langit dingin Australia, 2 generasi itu duduk berdampingan di padok yang mulai sepi. Cahaya lampu pit memantulkan bayangan motor bernomor 7, mesin sederhana yang baru saja mengguncang benua. Di kejauhan, suara ombak terdengar pelan, seolah berbisik perjalanan baru saja dimulai. Dunia belum tahu, tapi Phillip Island bukan akhir cerita, ini baru awal dari kebangkitan Asia. Matahari Portugal menyala keemasan ketika padok Portimao mulai hidup. Udara lembab bercampur aroma bensin dan karet terbakar, tanda bahwa akhir pekan baru dimulai. Namun, kali ini atmosfer terasa berbeda. Semua kamera, semua mata, semua analis menunggu satu hal, apakah keajaiban Phillip Island bisa terulang. Di papan hasil latihan bebas, nama Veda Ega Pratama kembali menghantui, P3 di FP1, P2 di FP2, dan tercepat di sektor downhill yang bahkan membuat sensor data Red Bull KTM tak percaya. Dunia yang tadinya skeptis kini mulai takut, karena bocah dari Indonesia itu bukan one hit wonder, tapi badai yang tak bisa dihentikan.
Di sisi lain paddock, Brian kembali berusaha mengumpulkan dirinya. Sorot matanya tajam, penuh tekad untuk membungkam semua cibiran. Ia tahu, satu hasil buruk lagi bisa menghapus namanya dari daftar pembalap unggulan Asia. Aku tidak akan kalah 2 kali, bisiknya dalam hati. Tapi saat keluar dari pit, pandangannya sempat bersinggungan dengan Veda yang baru turun dari motor. Tak ada kata-kata, hanya tatapan singkat, dingin, namun penuh makna. Seolah dua api yang berbeda warna baru saja saling menantang di bawah matahari Iberia. Qualifying hari itu menjadi ajang pembuktian. Trek Portimao licin setelah gerimis, dan banyak pembalap Eropa terjatuh di tikungan ke-13. Tapi Veda justru tampil seperti manusia lain. Ia melibas setiap sektor dengan gaya halus namun mematikan. Motor Gresini-nya bergoyang di area turunan, namun tetap stabil, seakan ia berdansa di antara batas dan kehancuran. Komentator berteriak, "Look at this kid, he's flying again." Saat waktu berhenti, layar menunjukkan keajaiban lain, Veda P1. Pole position pertamanya di Eropa. Sementara Brian hanya P15, sekali lagi, bayangan masa lalu menelan ambisinya. Di Parc Ferme, Veda tidak melonjak atau menepuk dada. Ia hanya menatap langit Portugal dengan mata teduh. Namun di dalam hatinya, badai berputar. Ia ingat malam di Australia, pesan ayahnya, dan kata-kata Massimo, "Besok dunia akan bicara tentangmu." Ya, besok dunia akan bicara, tapi kali ini bukan tentang kejutan, melainkan dominasi. Ia sadar, semakin tinggi ia naik, semakin banyak yang menunggu jatuhnya. Tapi Veda bukan datang untuk bertahan, ia datang untuk mengguncang. Balapan dimulai dengan ribuan penonton memenuhi sirkuit Algarve. Lampu merah padam, dan 28 motor meledak ke tikungan pertama. Veda langsung memimpin, tapi bayangan dari belakang datang cepat. Sanchez, Alonso, dan Ortola berusaha menggertak. Setiap lap terasa seperti perang mental. Tapi di lap ke-14, sesuatu terjadi. Brian bangkit dari posisi 15, melibas satu per satu hingga masuk 5 besar. Semua mata terbelalak. Dua pembalap Asia kini di barisan depan, saling mendekat di lintasan Eropa. Suara komentator pecah, "It's the race of the East." 4 lap terakhir, duel yang dinanti pun tiba. Brian menyalip Veda di tikungan Craig Jones dengan manuver luar biasa. Penonton berdiri, sorak-sorai membelah angin. Tapi Veda tak gentar. Ia menunggu momen sempurna, lap terakhir, tikungan ke-12, turunan Maut Portimao. Ia membuka throttle lebih cepat dari siapapun, menyalip di sisi dalam dengan jarak setipis bayangan. Debu beterbangan, motor mereka hampir bersentuhan, tapi Veda berhasil menutup jalur sebelum garis finish. Ia menang, hanya terpaut 0,042 detik. Dunia membeku. Saat bendera dikibarkan, keduanya berhenti di garis finish. Brian menatap Veda, lalu mengulurkan tangan. "Kau memang gila, bro," katanya lirih, setengah tertawa, setengah getir. Veda menatap balik dan menjawab, "Gila itu satu-satunya cara untuk bertahan di dunia mereka." Kamera menyorot momen itu, dua pembalap Asia berdiri di podium Portimao, di tengah dominasi Eropa yang mulai retak. Dunia akhirnya sadar, badai dari timur bukan lagi sekadar legenda. Ia sudah datang, dan namanya adalah Veda Ega Pratama. Langit Portimao sore itu seakan menahan napas. Sinar matahari menembus awan tipis, memantul di fairing motor bernomor 7 yang masih bergetar di Parc Ferme. Veda menurunkan helmnya perlahan, lalu menatap ke tribun. Ribuan penonton berdiri, memberi tepuk tangan panjang. Tak ada kata-kata, hanya sorak yang bergemuruh seperti ombak. Di layar besar, tayangan ulang overtake terakhirnya terus diputar berulang kali, dan setiap kali itu terjadi, sorakan semakin membara. Komentator tak henti berteriak, "From Indonesia to the world, Veda Ega Pratama, the new king of Moto3 Asia." Dunia seolah menonton lahirnya era baru, di tangan bocah yang tak pernah takut melawan keajaiban Eropa. Sementara itu, di ruang tim Gresini,
Massimo berdiri dengan mata berkaca-kaca. Ia menatap data telemetri terakhir yang menunjukkan kecepatan luar biasa di sektor 12, titik di mana kebanyakan pembalap mengerem, tapi Veda malah menambah gas. Dia benar-benar menari dengan maut, gumamnya lirih. Lalu ia berbalik dan menatap kru yang masih terisak karena haru. Ingat baik-baik momen ini, katanya pelan. Kita baru saja menyaksikan bab pertama dari legenda yang akan mereka ceritakan bertahun-tahun ke depan. Podium sore itu menjadi lautan merah putih. Veda berdiri di puncak, bendera Indonesia berkibar di atas kepalanya. Brian di posisi kedua tersenyum tipis, meski matanya menyimpan sejuta rasa. Saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan, kamera menyorot wajah Veda, tenang, tapi air matanya jatuh begitu lembut di pipi. Ia menatap langit, seolah berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Ini buat ayah, buat mereka yang percaya aku bisa, ucapnya dalam hati. Di bawah podium, beberapa pembalap Eropa menatap dengan kagum, tak ada lagi cibiran, hanya penghormatan. Setelah podium, suasana padok berubah drastis. Wartawan berlari-lari membawa mikrofon, tim-tim besar mulai bergerak cepat. Seorang manajer dari Leopard Racing berkata pada asistennya, "Kita harus dapatkan dia, apapun caranya." Red Bull KTM menyiapkan tawaran kontrak jutaan euro, sementara Gresini bertekad mempertahankan mutiara mereka. Tapi di tengah semua itu, Veda duduk sendirian di belakang padok, memegang piala di tangannya. Ia memandang pantulan dirinya di logam trofi itu, lelah, tapi puas. "Aku cuma mau balapan," katanya pelan, "bukan jadi legenda." Namun takdir sudah memutuskan lain, ia adalah keduanya. Beberapa jam kemudian, saat senja menutup langit Algarve, Brian menghampirinya. "Dunia akan membandingkan kita terus," katanya sambil menatap jauh ke lintasan yang mulai gelap. Veda menoleh dan tersenyum kecil. "Biar saja, kalau aku bisa bikin mereka bicara, itu berarti Asia sudah didengar." Brian tertawa pelan, lalu menepuk pundaknya. "Jangan berhenti, bro, kau sudah buka jalan. Sekarang tugasmu bikin mereka percaya kalau kita bukan cuma kejutan." Dua pembalap itu saling menatap, bukan lagi rival, tapi dua jiwa dari tanah yang sama, membawa harapan jutaan mimpi. Malam itu, media di seluruh dunia memuat headline yang sama, "The Eastern Storm Takes Europe." Video balapan Portimao trending di semua platform. Anak-anak Asia mulai bermimpi lebih tinggi, dan banyak orang tua menatap layar dengan mata berkaca, bangga dan tak percaya. Di Indonesia, jalanan ramai oleh konvoi bendera merah putih, nama Veda menggema dari gang-gang kecil hingga layar stadion. Ia telah melampaui batas olahraga, ia telah menjadi simbol harapan, keberanian, dan bukti bahwa asal bukan alasan untuk kalah. Dan di kamar hotelnya malam itu, Veda menatap trofi yang bersinar di meja kecil. Ia menarik napas panjang, menutup mata, lalu berbisik lirih, "Aku belum selesai." Di luar jendela, lampu Portimao berkelip seperti bintang yang menyaksikan awal sejarah baru. Dunia balap tak akan pernah sama lagi, karena hari itu, tahta Asia resmi berpindah tangan ke Veda.